Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan kehidupan serta nikmat Islam dan iman. Sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita sama-sama dapat mengikuti program kajian Islam ilmiah masih bersama buku ensiklopedia akhlak salaf. Dan pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, kepada sunnah yang agung, membimbing kita kepada akhlak yang mulia. Beliau adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi telah terdapat suri tauladan yang sangat baik, yang sangat utama dan mulia. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita kepada semua jalan-jalan kebaikan dan mencegah kita, melarang kita, menjauhkan kita dari semua jalan-jalan keburukan. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan terakhir kita telah membicarakan tentang istiqomah. Salah satu perkara yang sangat penting, dan ini adalah salah satu akhlak yang mesti kita miliki, yaitu keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita agar istiqomah. Beliau adalah nabi yang sangat perhatian terhadap umatnya, sangat sayang terhadap umatnya. Maka dari itu beliau selalu mengingatkan umat beliau agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbelok dan menyimpang darinya. Nabi SAW telah memberikan suatu perumpamaan seperti yang sudah kita sampaikan, hadis Nawas bin Sam'an. Nabi mengumpamakan istiqomah itu seperti jalan lurus yang terbentang. Kemudian di kanan kiri jalan yang lurus ini terdapat pagar, dan di pagar itu terdapat pintu-pintu yang hanya ditutupi oleh tirai. Kemudian ada penyeru di pangkal jalan itu, dan juga ada penyeru-penyeru ataupun penjaga-penjaga di sepanjang jalan tersebut. Jalan ini adalah Islam. Pagar itu adalah perkara-perkara yang di larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyeru yang ada di pangkal jalan itu adalah kitabullah, dan petugas-petugas yang ada di sepanjang jalan itu adalah wa'idullah ala qalbi kulli muslim. Penasihat Allah yang ada di setiap hati setiap muslim, yaitu para malaikat yang mengajaknya kepada kebaikan-kebaikan, yang senantiasa mengingatkannya untuk tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali orang yang berjalan di atas jalan istiqomah ini, jalan yang lurus ini, ingin membuka dan menyingkap tirai,
maka malaikat-malaikat itu akan menegurnya dan berkata kepadanya, waihak la taftahu, celaka kamu, jangan sekali-kali kamu menyingkap tirai ini, karena apabila kamu in taftahu talijhu, jika kamu menyingkap tirai ini, kamu akan terperosok masuk berbelok ke dalamnya. Nah, ini adalah perumpamaan bahwa kita harus menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Jangan coba-coba mendekatinya, jangan coba-coba membukanya. Nabi SAW mengumpamakan dalam hadis yang lain seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar daerah larangan. Apabila dia menjauhinya, maka dia akan selamat. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dari perkara yang samar-samar, berada di tepi batas antara halal dan haram, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang mendekat-dekati perkara syubhat, maka dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Ya, seperti seorang yang berusaha untuk menyingkap tirai itu, maka dikhawatirkan dia akan berbelok ke dalamnya, dia akan meninggalkan jalan yang lurus itu, dia akan meninggalkan jalan keistiqomahan. Begitulah Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita bagaimana meniti jalan yang lurus itu. Kalaulah diumpamakan jalan yang lurus itu seperti sirat yang harus kita seberangi nanti pada hari kiamat, seperti kita meniti di atas seutas tali yang kecil. Tentunya kita harus tetap menjaga keseimbangan. Ya, tidak belok ke kiri, tidak condong ke kiri, dan tidak condong ke kanan. Karena apabila kita condong ke kanan ataupun ke kiri, kita akan terjatuh. Begitulah ya beratnya istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menjaga keseimbangan ya di dalam berjalan di atas utas tali yang kecil, membentang panjang. Ya. Kalau tidak jatuh ke kanan, dia jangan jatuh ke kiri. Ya, manusia tersesat dari jalan Allah pada dua bentuk atau ada dua bentuknya. Yang pertama, dia jatuh dalam sikap yang ifrat, berlebih-lebihan, atau tafrid, dia melalaikan. Ya, dia melalaikan, dia menganggap remeh, dia menyederhanakan masalah sehingga ya dia menganggap kecil perkara-perkara dosa, dia menganggap kecil perkara-perkara yang haram. Jadi menjaga keseimbangan itulah yang berat, dan itulah dia ya istiqomah. Ya, istiqomah. Seperti seorang yang menembak, melesakkan anak panah, ingin mencapai sebuah target. Tentunya untuk dapat tepat ke target itu adalah perkara yang sangat sulit. Nah, suatu ketika ya Sufyan bin Abdullah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah kalimat ucapan yang jelas dan cakupannya luas dalam Islam. Sampaikanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku suatu ucapan yang jelas, tidak perlu syarah yang panjang, tidak perlu penjelasan yang panjang, namun cakupannya luas di dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang selainmu." Ini adalah permintaan yang sulit. Ya, permintaan yang sulit untuk merangkum suatu perkara yang besar, itu adalah perkara yang sulit. Itu adalah perkara yang rumit. Dan Nabi SAW telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang singkat akan tetapi mencakup makna yang luas. Maka beliau berkata kepada Sufyan bin Abdullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, nyatakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat iman yang menjadikan seorang itu seorang yang mukmin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian istaqim, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah di atas pernyataan itu bahwa kamu tidak akan menyembah ilah kecuali Allah, dan kamu tidak mengikuti syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu istiqomahlah di atas jalan itu. Nah, ini kata-kata yang singkat, akan tetapi ini adalah
Islam dari A sampai Z, dari alif ya sampai ya. Ya itulah dia intinya. Ya, Nabi mengatakan Ra'sul amri al-Islam. Ya, kepala dari semua urusan itu adalah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Tidak menjalankan syariat ini kecuali menurut apa yang telah dituntunkan, yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pesan Nabi kepada Sufyan bin Abdullah. Nah, ini juga pesan kepada seluruh umat beliau, ya, bahwa meraih iman itu adalah perkara yang menakjubkan. Mendapatkan anugerah Islam, karunia Islam dan sunnah di dalam kehidupan ini, ya, adalah suatu anugerah. Ya, hidayah Islam dan hidayah sunnah itu adalah nikmat anugerah yang enggak bisa kita nilai dengan apapun dan tidak akan tergantikan dengan apapun. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang dapat meraih hidayah Islam dan hidayah sunnah. Ya, itu adalah perkara yang sangat mengagumkan. Apalagi orang-orang yang terlahir bukan sebagai seorang muslim. Ya, dia mencari Islam, kemudian dia mencari hidayah sunnah. Ini sangat menakjubkan. Ya, sangat menakjubkan. Akan tetapi yang lebih menakjubkan lagi adalah inilah dia karomah, yaitu orang yang dapat istiqomah di atas Islam dan sunnah itu sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih menakjubkan lagi. Ini yang lebih mengagumkan lagi, yaitu seorang dapat istiqomah sampai di atas Islam dan sunnah itu sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Allah di dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ya, maka para salaf dahulu mengatakan, ya, janganlah kamu bersedih, ya, terhadap seseorang apabila dia mati di atas Islam dan di atas sunnah. Ya, keberuntungan seseorang adalah ketika dia dapat, ya, hidup di atas sunnah dan mati di atasnya. Nah, itulah yang lebih menakjubkan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, istiqomah itu adalah karomah. Istiqomah itu adalah karomah. Orang yang dapat istiqomah itu adalah orang yang mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang-orang yang datang silih berganti. Ya, dia datang ke dalam kita katakan lingkaran iman, lingkaran sunnah, lingkaran Islam, kemudian dia berlalu darinya. Ada orang-orang yang keluar masuk hidayah, dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia keluar lagi. Nah, ada juga orang-orang yang masuk ke dalam lingkaran sunnah, ya, kemudian dia keluar dari sunnah itu. Ya, begitulah manusia, begitulah imannya naik turun. Ya, kadang naik, kadang turun. Tapi yang jelas dia itu turun, namun belum pasti dia itu naik. Ya, jadi iman itu jelas turunnya, pasti turunnya, namun belum tentu dia bisa naik. Kalau kita umpamakan, ya, naik turunnya iman itu seperti orang yang naik sepeda, goes. Ya, kalau kita naik sepeda itu, kalau kita mendapatkan turunan, itu gembira, senang, bahagia, ya, wajah berseri, sepertinya nikmat. Tapi begitu dapat tanjakan, sudah merungut semuanya, ya, mengeluh, ya, menuntun sepedanya, bahkan ada yang berhenti, ya. Nah, demikian. Nah, seperti itulah iman. Iman ketika turun itu enak memang, nggak terasa, menikmati betul ketika iman itu turun. Tapi begitu ingin mendongkrak iman itu lagi, beratnya seperti beratnya kita menaklukkan sebuah tanjakan yang curam. Nah, begitulah iman naik turunnya. Ya, begitu ketika dia turun masa-masa futur, ya, begitu nikmat terasa, ya, kayaknya lepas dari beban, dia menikmatinya. Maka coba lihat orang-orang yang futur dari sunnah, ya, kalau bukan karena rahmat Allah, karunia Allah kepada dirinya, mungkin dia tidak bisa kembali, tidak bisa comeback, tidak bisa kembali ke sunnah. Ya, dia menikmati masa-masa futurnya dan terus hanyut dan tak kembali lagi. Ya, karena mendongkrak iman itu berat.
Ya, kalau para pemirsa sekalian senang goes, maka seperti beratnya kita mendaki tanjakan. Ya, kita merindukan turunan, kita menikmati turunan, tapi kita sangat susah ya untuk menaklukkan tanjakan. Ya, begitulah menaikkan iman itu pasti dapat tantangan berat. Nah, istiqomah itu adalah ya kita tidak terlalu ya mengikuti masa-masa futur kita. Ya, turunnya iman itu pasti. Namun bagi orang yang istiqomah, dia tidak larut di dalam masa-masa futurnya. Dia cepat kembali mendongkrak keimanannya, menaikkan kembali keimanannya. Ya, nah demikian. Jadi coba lihat bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ya, saat dimintai nasihat, beliau memberi nasihat yang singkat, akan tetapi begitu dalam maknanya, mencakup seluruh sendi-sendi agama. Ya, beriman dan beristiqomah. Beriman dan beristiqamah, yaitu komitmen agar menempuh jalan yang lurus, jalan Islam dan sunnah, ya, teguh menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan, juga tidak menyimpang darinya, tidak berbelok darinya, baik ke kiri maupun ke kanan. Nah demikian. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidh 'alal wudu'i illa al-mu'min." Nabi mengatakan, istiqomahlah meskipun kalian tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Istiqomahlah walan tuhsu. Walan tuhsu yaitu jangan kamu menghitung ibadah kamu. Ya, kamu juga tidak akan mampu untuk mempertahankan iman kamu tetap terus di atas. Masa futur itu pasti akan melanda. Jangankan kita, sahabat-sahabat Nabi saja merasakan futur, yaitu merasakan kelesuan iman. Cuma beda lesu iman sahabat dengan lesunya iman kita. Jauh berbeda. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hanzalah Al-Usayyidi. Dia adalah sekretaris Nabi SAW. Satu ketika dia bertemu Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Wahai Abu Bakar, Hanzalah telah jatuh dalam nifak. Nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah." Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Ada apa rupanya? Ada apa gerangan?" Maka Hanzalah menjelaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Kita wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majelis Nabi, bersama Nabi di majelis ilmu, ya beliau mengingatkan kita kepada sorga dan neraka, maka seolah-olah sorga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Tapi ketika kita kembali ke rumah, berkumpul bersama anak dan istri kita, larut dalam kesibukan-kesibukan dunia kita, kita kembali lupa." Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Demi Allah, aku pun merasakan hal yang sama." Nah, hal seperti ini sudah dianggap futur oleh para sahabat dan mereka berusaha untuk mengembalikan iman mereka kembali. Ya, menaikkan, mendongkrak iman mereka kembali. Ya, mungkin ini adalah perkara yang biasa mungkin kita alami dan kita tidak merasa itu sebagai sebuah futur. Ya, kita kadang-kadang asyik ya dengan anak dan istri kita, asyik dengan pekerjaan kita. Kita tidak merasa itu adalah futur. Itu adalah perkara yang normal, wajar bagi kita. Namun tidak bagi para sahabat. Bahkan lebih parahnya, kita ini sudah jelas-jelas futur, jatuh dalam dosa dan maksiat, kita tidak merasa futur. Ya, dan kadang-kadang kita terjebak kepada satu kondisi yang disebut istidraj. Allah Subhanahu wa taala menggelontorkan nikmatnya dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dan kita tidak merasa futur. Ya, kita tidak merasa iman kita sedang ngedrop. Ya, kita tidak merasa iman kita sedang lesu. Ya, bahkan kita merasa iman kita biasa-biasa saja atau bahkan meningkat. Jadi memang beda antara ya futurnya sahabat dengan futurnya kita. Bagaimana iman sahabat itu ya, kita lihat di dalam hadis tersebut, mereka sudah merasa kelalaian, lupa terhadap surga dan neraka, ya, sebagaimana yang mereka ingat di majelis Nabi, itu adalah suatu futur di dalam keimanan, ya, kelesuan iman, yang mana kita mungkin merasa dan menganggap itu bukanlah suatu penurunan iman.
Jadi kita dapat memahami bagaimana tingginya iman sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya amal kalian yang paling baik adalah salat. Salat adalah amalan terbaik karena dia adalah rukun Islam yang kedua. Dia adalah munajat seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ya, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu adalah bisik-bisiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan hubungan vertikal langsung antara hamba dengan Allah. Ya, salat itu adalah doa di mana hamba itu menunjukkan ketergantungannya ya kepada Rabbul Alamin. Ya, dia menunjukkan ketergantungannya kepada Rabbul Alamin. Ya, salat ini juga merupakan bentuk dan tanda ketundukan, kekhudukan seorang hamba kepada Allah. Dia meletakkan dahinya di lantai, di tanah, karena dia berasal dari tanah dan dia akan kembali ke tanah, dan maka dia pun menyungkur ke tanah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa kondisi seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika dia sujud, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia salat. Ya, salat yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam, berisi ya rangkaian ya amal-amal perbuatan dan ucapan-ucapan zikir dan doa. Dan ini adalah amalan yang terbaik. Dan ini adalah amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Amalan pertama yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u as-salah. Perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika bagus salatnya, ini pertanda bagus seluruh amalnya yang lain. Jika rusak salatnya, maka ini pertanda rusak dan buruklah amal-amalnya yang lain. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik amal kamu adalah salat. Ya, sebaik-baik amal kamu adalah salat. Nah, kemudian tidak ada yang menjaga wudunya kecuali mukmin, kecuali seorang mukmin. Ya, seorang mukmin itu senantiasa dia berusaha dia dalam keadaan suci dan bersuci, suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan dia berusaha untuk selalu dan senantiasa menjaga wudunya. Dan inilah yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan dengan amalan itu Bilal mendapatkan kehormatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terdengar terompahnya di hadapan Nabi SAW. Suatu ketika Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, tadi malam aku mendengar suara terompahmu di hadapanku di dalam surga. Kira-kira amalan apakah yang paling kamu harapkan, yang paling kamu andalkan di dalam Islam?" Maka Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu. Setelah itu kemudian aku mengerjakan salat semampu yang aku dapat lakukan." Ya, maka Nabi mengatakan itulah sebabnya. Jadi itulah sebab Bilal mendapatkan kehormatan itu. Amalan yaitu menjaga wudu, kemudian dia mengerjakan salat ya. Sebaik-baik ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Nah, demikian para hadirin, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengatakan, istaqimu wa ni'imma in istaqamtum. Istiqomahlah kamu dan sungguh baik jika kamu dapat istiqomah, dapat mempertahankan iman, yaitu kita dapat mempertahankan iman di puncaknya dalam waktu yang lama. Ya. Karena iman itu naik turun, begitulah dia fluktuasi iman. Ya, begitulah dia gelombang iman, naik turun. Iman yazid wa yankus. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, iman naik dan turun, naik turun. Itulah grafik keimanan kita, naik dan turun. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, iman itu pasti turunnya, tapi susah naiknya. Susah naiknya. Maka kita berusaha agar kita dapat mempertahankan iman di puncaknya dalam waktu yang lama, selama mungkin. Karena kita tahu pasti akan ada datang masa-masa futur, lemahnya iman, ya, kelesuan iman itu akan datang nantinya. Dan ketika dia datang, kita tidak mau lama-lama terperosok dan kita terjerumus, terjerembab jatuh ke dasar iman. Kita ingin segera naik lagi iman itu.
Nah, maka Nabi mengatakan istaqimu wa ni'imma in istaqamtum. Istiqomahlah kamu dan sungguh baik jika kamu dapat mempertahankan keistiqomahan dalam waktu yang lama. Yaitu kita mempertahankan iman di puncaknya dalam waktu yang lama. Mempertahankan sebuah amal dalam waktu yang lama, ini adalah suatu ya kita perjuangan yang berat, mujahadah. Nah, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ini salah satu kita katakan resep untuk dapat istiqomah ya di dalam mengerjakan amalan-amalan. Nabi mengatakan amal yang paling disukai Allah adalah amal yang dawam, terus menerus, tidak putus. Bukan amal panas-panas tai ayam. Artinya ini sedang semangat ini kerjakan banyak-banyak. Nah, ketika lesu dia tinggalkan sama sekali dan dia tidak pernah kembali kepada amal tersebut. Ya. Walaupun sedikit kata Nabi, wa in qalla. Jadi intinya adalah kita dapat mempertahankan amal itu dalam waktu yang lama. Wa ni'ma in istaqamtum. Sungguh baik jika kamu dapat istiqomah. Misalnya di dalam mengamalkan suatu amalan. Kita dapat istiqomah misalnya mengerjakan salat malam dalam waktu yang lama. Kita tidak tinggalkan. Ya, dan amal-amal yang lainnya. Karena kita ya seperti itu ya. Kadang-kadang semangat itu muncul kemudian hilang. Ya, dan kita tinggalkan amal-amal yang dulu kita lakukan. Maka Nabi mengatakan walaupun sedikit, namun yang menjadi perhatian di sini, fokus di sini, poinnya di sini adalah kita dapat mempertahankan amal itu dalam waktu yang lama, yang panjang. Sebagai contoh misalnya kita mengerjakan sholat malam. Kita mengerjakan sholat malam dalam waktu yang panjang, lama, bagus. Cuma hanya bertahan 1 bulan. Yang kedua, kita mengerjakan sholat malam mungkin sederhana dan kita katakan singkat. Yaitu witir sebelum tidur misalnya. Karena baru itulah kemampuan kita. Kita ingin meningkatkan kemampuan kita itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Maka kita mengerjakan yang paling mudah dulu. Yaitu sholat 1 rakaat sebelum tidur. Seperti yang diwasiatkan Nabi kepada beberapa sahabat yang mulia. Kita amalkan itu dan bertahan dalam waktu yang lama. Misalnya sampai 10 tahun, 20 tahun. Dan kalau bisa kita tingkatkan dari 1 rakaat menjadi 3 rakaat. Dari 3 rakaat menjadi 5 rakaat. Sebelum tidur, karena itu yang baru kita mampu kerjakan. Ya, karena itulah yang baru kita mampu kerjakan. Karena kita termasuk mungkin orang yang payah bangun di malam hari. Mungkin. Jadi kita mulai dari suatu yang mudah ya dan kita dapat istiqomah mengerjakannya. Nah, itu lebih bagus pengaruhnya terhadap jiwa, terhadap rohani kita daripada amal yang sesaat kemudian ditinggalkan. Ya, seperti euforia sesaat, semangat sesaat kemudian sejurus kemudian kita tinggalkan amal tersebut. Wa khairu a'malikumus shalah, dan sebaik-baik amal kamu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun, dan tidak ada yang dapat menjaga wudunya ya kecuali orang yang mukmin. Jadi ini adalah sifat orang-orang mukmin, yaitu dia menjaga kebersihan dirinya lahir dan batin. Ya, karena kalau kita dalam keadaan suci, ya sewaktu-waktu kita ingin mengerjakan sholat itu bisa kita lakukan. Ya, kita tidak perlu misalnya mengulangi wudu, ya itu memudahkan kita untuk beramal saleh. Membaca Al-Quran ya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dalam keadaan ya, kotor, berhadas ya, apalagi hadas besar yang mana kita harus mandi untuk mengangkatnya, ya tentunya ini akan menyulitkan kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Nah, demikian para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Raja dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata amaluhu." Istiqomahlah dan mendekatlah kepada istiqomah. Ya, di sini Nabi mengatakan saddidu, tepatkanlah. Ya, tetaplah di jalurnya, on the track. Dan qaribu, jangan menjauh-jauh darinya, berusaha mendekatinya. Mendekati jalan utama ini.
Wa absyiru, dan sambutlah kabar gembira, yaitu apa? Janji Allah Subhanahu wa taala, ya, janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih besar dan akan memberikan balasan perniagaan Allah kepada kita, yaitu surganya yang mahal. Ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan fa innahu, tapi ingat, la yudkhilu ahadan aljannata amaluhu, bahwa seorang itu tidaklah bahwa amal seorang itu tidaklah memasukkannya ke dalam surga. Ya, bahwa ya karena sesungguhnya bukan amal yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Ya, bukan amal yang memasukkan seorang itu ke dalam surga. Artinya amal kita itu tidak cukup untuk kita ganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, "Wala ana." Bahkan aku juga tidak bisa membeli surga dengan amalku. Tidak dapat mengganti surga itu dengan amalku, illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa bi maghfiratin minhu wa rahmah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan ampunan dan rahmatnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku dengan ampunan dan rahmatnya, yaitu dapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selamat dari neraka itu karena ampunan Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang teramat banyak. Dan kita mendapatkan surga Allah itu dengan rahmatnya. Karena tanpa rahmat Allah kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga itu. Karena kita tidak bisa membayar surga itu dengan amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Karena amal-amal ibadah ini untuk membayar nikmat dunia saja itu sudah habis. Terlalu banyak nikmat-nikmat yang kita terima di dunia. Ya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya terhadap nikmat yang kamu cicipi di dunia. Tidak ada nikmat yang gratis yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di dunia. Enggak ada yang gratis. Kita ini seperti masuk restoran, ya, masuk gratis, keluar bayar. Demikian juga kita di dunia ini, kita masuk ke dunia ini gratis. Allah tidak tanya apa-apa. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta apa-apa, hanya meminta kamu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan keluar nanti kamu akan dihisab atas setiap nikmat yang kamu cicipi di dunia. Maka semakin besar nikmat yang kita cicipi, semakin besar juga bayaran yang harus kita bayarkan. Ya, nilai yang harus kita bayarkan semakin besar juga. Seperti kita masuk rumah makan, semakin banyak yang kita makan, ambil ini, ambil itu, semuanya diambil. Ya, semuanya dimakan. Nah, ketika datang tagihan bilnya itu harganya, nilainya pasti akan fantastis. Kalau kita makan seadanya, ya, cuma minum air putih sama nasi putih, semuanya serba putih, ya mungkin bayarannya ringan. Tapi kalau makan ini ambil itu, ya tentunya bayarannya akan berat. Ya, ini pasti mahal ini. Nah, demikian juga nikmat, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada nikmat yang gratis. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang semua nikmat yang kamu cicipi. Jadi untuk membayar nikmat-nikmat Allah ini saja kita tidak mampu membayarnya dengan amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Tidak mampu kita bayar itu, kita tebus itu. Ya, kalaulah kita habiskan seluruh hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum mampu untuk menebus nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa kamu ini sedikit syukurnya. Ya, dalam banyak ayat Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sangat sedikit kamu itu yang bersyukur. Ya, qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Allah mengatakan hamba yang bersyukur itu sedikit. Karena ibadah kita ini ya belum mampu untuk mengungkapkan syukur kita atas nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nikmat dunia. Bagaimana pula untuk membeli nikmat di surga? Yang Nabi SAW mengatakan fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di
Di dalamnya terdapat nikmat-nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Tentunya nikmat ini sangat mahal, lebih mahal daripada nikmat-nikmat dunia yang kita cicipi. Maka dari itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa perniagaan yang Allah tawarkan kepadamu itu sangat mahal, sangat mahal. Perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwa perniagaan yang mahal itu adalah surga. Barang perniagaan yang mahal itu adalah surga. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ya, nah demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba bayangkan dunia yang Nabi umpamakan hanyalah seperti seonggok bangkai kambing yang hina, yang tidak ada nilainya. Itu saja kita tidak bisa tebus dengan amal-amal ibadah kita, apalagi surga yang tidak ada kekurangan di dalamnya, kesempurnaan dan keabadian, kenikmatan yang enggak ada susahnya, yang enggak ada penderitaan, tidak ada tangis, tidak ada kesengsaraan di dalamnya. Ya tentunya ini sangat mahal sekali. Ya maka dari itu Nabi mengatakan, ya tidak ada yang dapat masuk surga dengan menggantinya dengan amal-amal yang sudah dia kerjakan. Jangankan kamu, Nabi saja, saya saja kata Nabi tidak mampu untuk membeli surga itu dengan amal saya, mengganti surga itu dengan amal saya. Kata Nabi SAW. Bayangkan amal Nabi. Adakah orang yang lebih sempurna amalnya dari Nabi? Nabi itu telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Beliau adalah hamba yang bersyukur. Ya, beliau adalah hamba yang maksum, dipelihara dari dosa. Ya, dan beliau adalah orang yang paling tahu dan paling takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang beliau sabdakan sendiri. Ana atqakum billahi wa a'lamukum billahi wa atqakum bih. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, amal yang sudah begitu agung, yang dipuji, ya amal beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Ya, begitupun beliau tidak mampu untuk membeli surga itu dengan amal-amal ibadah beliau. Nah, bagaimana pula kita para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi surga itu tidak akan bisa terbeli dengan amal-amal ibadah kita. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan ampunan dan rahmat-Nya. Kita diselamatkan dari neraka karena ampunannya, dan Allah memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Nah, tentunya rahmat Allah ini tidaklah turun begitu saja. Allah merahmati seorang hamba itu ada sebab-sebabnya, dan sebabnya itu adalah amal. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah merahmatinya, Allah menyayanginya, Allah meridainya, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Maka sebab-sebab yang amal-amal yang menyebabkan orang itu masuk surga itu macam-macam. Ada yang masuk surga dari pintu salat, ada yang masuk surga dari pintu puasa yang bernama Ar-Rayyan, ada yang masuk surga dari pintu sedekah, ada yang masuk surga dari pintu jihad, ada yang masuk surga dari pintu akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi mengatakan, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia salah satunya. Ya, jadi pintu-pintu untuk menuju surga itu Allah buka seluas-luasnya bagi hamba-hambanya. Itulah sebab rahmat Allah turun kepada seorang hamba. Ya, nah demikian. Nah, hadis ini menjelaskan tingkatan dalam agama. Rasulullah SAW memerintahkan kita istiqomah, yaitu benar dalam niat dan perbuatan. Ya, lurus di dalam niat dan lurus juga di dalam amal perbuatan. Di dalam hadis Tsauban, Nabi SAW memberitahukan bahwa manusia tidak akan mampu beristiqomah secara sempurna
Maka dari itu beliau mengalihkan mereka kepada muqarabah. Muqarabah yaitu mendekati kesempurnaan. Manusia tidak mungkin sempurna, tapi dekatilah kesempurnaan itu, ya, yaitu upaya mendekati istiqomah sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Kita terus bertahan di atas puncak iman itu tidak mungkin. Tapi bertahan selama mungkin di atas puncak iman, nah itu bisa kita usahakan. Nah, ini seperti seorang meletakkan anak panah ke objek sasarannya. Jika lesakannya itu mengenai target, itulah dia istiqomah, kena target. Ya. Adapun jika tidak tepat atau meleset, maka ia harus berupaya supaya lesakannya itu mendekati target yang diinginkan. Tidaklah tepat, ya mendekati. Nah, seperti itulah maksud dari sabda Nabi, saddidu wa qaribu. Ya, tepatkanlah sasarannya, ya di dalam beramal, di dalam niat maupun di dalam ittiba, di dalam keikhlasan maupun di dalam ittiba. Misalnya salat, ya kita berusaha untuk menyempurnakan salat kita, ya walaupun ya kita katakan masih banyak kurangnya di sana sini, tapi tepatkan, saddidu. Kalau tidak bisa, qaribu, ya minimal mendekati sasaran itu, mendekati target itu, jangan jauh-jauh darinya. Karena kalau jauh kita akan susah untuk kembali. Ya seperti kita berjalan di sebuah jalan utama menuju satu tempat. Di kanan kiri jalan itu ada jalan-jalan kecil. Ini jalan yang menyesatkan, tidak akan membawa kita ke tujuan. Ya. Nah, ketika seorang hamba itu berjalan di jalan utama ini, kadang-kadang ada pikiran untuk belok kanan, belok kiri. Apalagi dia merasa penat, jemu, bosan, ya, dia boring untuk menjalani jalan yang lurus itu. Maka ada kadang-kadang keinginan untuk belok kanan dan kiri, dan kadang-kadang itu terjadi. Itu seorang itu berbelok dari jalurnya, ya. Berbelok dari jalurnya. Maka kalaulah kamu agak menyimpang sedikit, kadang-kadang itu terjadi, ya begitulah kita karena ada hawa nafsu pada diri kita, kadang-kadang kita juga berbelok, ya. Tapi beloknya itu jangan jauh-jauh. Ya, jangan jauh-jauh, qaribu, tetaplah mendekati jalan utama ini. Ya, tetaplah mendekati jalan utama ini. Karena kalau terlalu jauh kita berbelok, ya seperti orang yang belok kanan jauh, dia ikuti jalur yang salah itu, dan dia malas untuk kembali, maka dia pun merubah tujuannya. Sudahlah, nggak perlu kita pergi ke sana, kita pergi kemari saja. Maka tidak sampailah dia ke tujuan yang ingin dia capai. Nah itu kalau kita terlalu jauh berbelok dari jalan yang utama ini, ke kiri maupun ke kanan, ya kita akan susah untuk kembali. Nah demikian, maka Nabi mengatakan, qaribu muqarabah, dekatilah keistiqomahan itu, ya dekatilah keistiqomahan itu. Nah demikian. Jadi ya Rasulullah tidak lupa menjelaskan bahwa istiqomah dan muqarabah itu tidak menjamin seseorang selamat pada hari kiamat. Maka janganlah beranggapan dia akan selamat karena amalnya. Ya, dia dapat beli sorga itu dengan amalnya. Dia tidak akan bisa mengganti sorga itu dengan amalnya. Tapi hendaklah ia meyakini bahwa keselamatan itu dikarenakan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah demikian. Jadi hadis Nabi ini tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa amal soleh merupakan sebab orang itu masuk surga dan selamat dari api neraka. Misalnya dalam firman Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang telah diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang telah kamu kerjakan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dan masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu lakukan, yang telah kamu amalkan. Ya, ini tidak bertentangan satu sama lainnya. Ya, bahwa amal ini adalah sebab Allah itu merahmati, meridai seorang hamba, dan dengan rahmat Allah ini Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Allah ridho karena amalnya. Seperti seorang laki-laki yang masuk surga karena menolong nyawa seekor anjing yang kehausan, ditolongnya. Ya, itu amalnya. Itu sebab dia masuk surga. Dia ambil air dari sumur, dia beri ya anjing yang sekarat ini hingga anjing itu selamat. Nah, karena amal ini Allah ridho kepadanya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga.
Karena urusan masuk surga itu adalah urusan Allah, hak prerogatif Allah. Allah masukkan manusia ke dalam surga mungkin karena sebab yang sepele, yang dia mungkin tidak pernah terpikir bahwa itulah sebab dia masuk surga. Nah, begitulah kalau Allah sudah ridha dan merahmati seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga dengan sebab mungkin yang sangat sepele, amal yang sangat sederhana. Maka Nabi SAW memotivasi kita supaya kita tidak meremehkan amal-amal yang kecil. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan amal-amal yang ma'ruf walaupun itu sekedar kamu memberikan senyuman kepada saudaramu ketika bertemu. Kita nggak tahu. Ya, boleh jadi kita termasuk hamba yang beruntung masuk surga karena sebuah senyuman. Ya, nah demikian para hadirin, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita itu dapat beramal soleh yang menjadi sebab kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Dan dengan rahmat Allah kamu dapat berlaku lemah lembut kepada mereka, yaitu kepada manusia. Seandainya kamu itu kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Ayat ini menjelaskan bahwa kelemah lembutan yang dimiliki oleh Nabi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini dapat beramal soleh, mengerjakan kebaikan-kebaikan itu dengan rahmat Allah. Maka Nabi apabila dapat melakukan satu amal soleh atau melakukan sesuatu yang beliau inginkan sesuai dengan apa yang beliau inginkan, maka beliau membaca doa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, rahmatnya, inayahnya, karunia-Nya amal-amal soleh dapat terlaksana dengan sempurna. Jadi kita ini dapat beramal soleh pun itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan bahwasanya makna lahiriah ayat-ayat tersebut dan juga ayat yang serupa memang menunjukkan bahwa manusia masuk surga disebabkan amal-amal saleh yang dia kerjakan. Akan tetapi perlu diingat bahwa atas pertolongan Allah lah seorang itu dapat beramal. Karena hidayah Allah lah, maka seorang itu dapat beramal dengan ikhlas ya dan dapat beramal dengan baik. Dan juga karena rahmat serta anugerah Allah lah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis ini menegaskan bahwa penyebab seseorang masuk surga itu bukanlah amalnya belaka, tapi dikarenakan rahmat Allah sehingga ia tergerak untuk beramal dan untuk berbuat kebaikan. Jadi kita tidak bisa lepas ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Utsaimin menjelaskan hadis Nabi yang di atas tadi menerangkan bahwa masuknya seseorang itu ke dalam surga dan selamatnya dia dari api neraka bukanlah merupakan imbalan atas amal perbuatannya. Ya, karena amal hanya sebatas sebab, perantara, bukan pengganti, bukan alat bayar. Maka dari itu ia bukan penyebab utama, apalagi sampai dianggap sebagai tebusan untuk masuk surga, harga yang kita bayarkan untuk dapat membeli surga itu. Namun anugerah dan rahmat Allah lah yang pada hakikatnya menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Karena nggak akan terbeli surga itu dengan amal ibadah kita. Seandainya amal ibadah kita itu diberi nilai oleh Allah, lalu Allah memberi nilai bagi surga itu, nggak ada seorang pun yang dapat membeli surga itu dengan amalnya. Ya, seandainya surga itu dapat terbeli, mungkin kita dapat memastikan diri untuk masuk surga. Ya, tanpa menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Bahkan mungkin kita dapat beli surga itu ada kembaliannya lagi karena amal kita ternyata lebih mahal dari surga. Nah, di dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan kepada kita bahwa surga itu tidak akan bisa tercapai untuk kita dapat beli dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Nah, demikian. Maka dari itu berharaplah ya kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, merahmati kita, mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bahasan yang Ustaz telah sampaikan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Baiklah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami di 021 823 6543 via telepon dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat mulai sekarang Anda kirimkan di 081 989 6543. Baiklah, kita akan mencoba untuk mengangkat satu telepon pertama pada kesempatan kali ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Mohon maaf. Dengan Umu Adam di Kebun Jeruk, Pak. Silakan Umu Adam, pertanyaannya. Iya, ini alhamdulillah kami mengenal sunnah dari setahun yang lalu, Nah, ini dari seorang teman, dan teman ini kebetulan kan suami saya sudah udah tahu jenggot, kewajiban jenggot. Baik. Nah, terus teman saya itu mengasih saran jangan mengenal sunnah tidak seperti itu, katanya gitu. Karena harus dirapikan jenggotnya jadi kelihatan lebih rapi. Dan tidak mesti memakai cadar karena sunnah itu tidak langsung dosanya ke Allah, katanya seperti itu. Tolong nasihatnya aja gitu, Pak. Baik. Begitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Adam di Kebun Jeruk. Ya, pada Umu Adam di Kebun Jeruk, pertama kita harus bersyukur kepada Allah yang telah membuka pintu hati kita untuk dapat menerima sunnah, ya, dapat menerima hidayah sunnah. Karena tidak semua manusia hatinya terbuka untuk dapat menerima hidayah sunnah. Maka kita termasuk orang yang beruntung. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini adalah perkara yang menakjubkan. Tapi jangan berpuas diri, ya, jangan berhenti. Jangan merasa aman, bahwa tugas kita ke depan lebih berat lagi. Ya, yang lebih menakjubkan lagi adalah apabila kita mampu istiqomah memegang sunnah ini, ya, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita pada hari ini, ya. Nah, proses seorang itu berada di atas hidayah sunnah itu sangat panjang. Ya, segala sesuatunya tentunya harus menjalani prosesnya. Kalau kita ingin sukses meniru seseorang, ya, jangan kita lihat kesuksesannya, tapi yang perlu kita lihat adalah proses dia menjadi sukses. Ya, adapun kesuksesannya itu akan membuat kita silau. Ya, kita berkhayal dapat sukses seperti dirinya, tapi kita tidak mau melihat bagaimana proses, ya, dia mencapai kesuksesan itu. Ini yang lebih penting sebenarnya, proses. Dan proses ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya. Allah itu Maha Kuasa. Sekali mengatakan kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah menciptakan Adam dengan mengatakan kun fayakun dari tanah. Allah ciptakan kun fayakun langsung. Tinggi Adam 60 hasta, 30 meter, tanpa melewati masa-masa bayi, kanak-kanak, remaja, dan seterusnya seperti kebanyakan manusia. Nah, tetapi anak cucu Adam Allah ciptakan melalui proses sebagai pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa ada proses yang harus kita jalani, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada kita, ya. Coba lihat kejadian kita bagaimana dari setetes air mani yang hina berwarna putih. Allah proses menjadi segumpal darah yang merah, dari putih menjadi merah, kemudian menjadi sekerat daging, dari benda cair menjadi benda padat. Sebelumnya kita benda padat, yaitu dari tanah, saripati tanah, diubah Allah menjadi benda cair. Dari benda cair dirubah lagi menjadi benda padat. Begitulah proses yang kita jalani, ya, proses yang kita jalani. Jadi kalaulah Allah mau, itu tidak susah bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz.
Kalau Allah berkehendak, dapat saja Allah katakan kun fayakun, jadi, maka jadilah kita seperti sekarang ini. Namun tidak, ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita jalani. Ya demikian juga kalau kita pernah menanam ya benih mangga, itu kita tanam benihnya, apa yang tumbuh? Apakah yang tumbuh mangga? Apakah yang tumbuh mangga? Tidak. Bukan mangga yang tumbuh, akan tetapi tunasnya, batangnya, kemudian rantingnya, daunnya dulu, baru berbunga, ya baru muncul buahnya. Itu pun buahnya muncul perlahan, tidak langsung jadi. Ya, kehidupan seperti itu hanya ada di sorga nanti ya. Nah di dunia Allah mengajarkan kita proses, bahwa kita harus menjalani proses. Nah akhirnya muncullah buahnya, barulah kita nikmati mangga itu. Setelah sekian lama kita tunggu-tunggu, barulah akhirnya endingnya kita dapat menikmati mangga. Ya, apa yang harus kita lihat di sini? Prosesnya. Ya, ada seseorang yang sukses bisnisnya. Ya, dia adalah seorang yang sukses di dalam bisnisnya. Dia sekarang punya toko. Ya, mungkin dia jualan buku dan herbal. Dulu mungkin ngemper di kaki lima. Ya, dan pada akhirnya sukses dia menjadi seorang kita katakan bisnismen lah, kita katakan di dalam bidang buku dan herbal, punya toko sendiri dan omsetnya luar biasa. Orang-orang melihat kesuksesannya, lalu kemudian meniru apa yang dilakukannya. Kemudian semua orang pun bisnis herbal dan buku seperti dirinya, ingin sukses seperti dia. Tapi mereka tidak melihat prosesnya, mereka hanya lihat kesuksesannya. Dia tidak lihat bagaimana orang ini dulu mengemper, ya jualan di emperan kan di kaki lima, ya dulu tidak ada kendaraan, dulu memikul ya barang dagangnya sendiri, itu tidak dilihat. Jadi proses ini yang sebenarnya harus kita perhatikan ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya, nah begitulah kita di dalam sunnah ini. Kalau kita lihat orang yang sudah mencicipi hasil ya perjuangannya di dalam istiqomah di atas sunnah, kita ingin seperti si fulan, tapi lihat bagaimana perjuangannya istiqomah di atas sunnah, bagaimana dia melewati cibiran, celaan, hinaan, ya macam-macam. Itu yang akan kita hadapi ya di dalam proses kita untuk ya mengamalkan sunnah, ya di dalam proses kita untuk menerapkan sunnah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi semuanya harus menjalani prosesnya. Belajar, menuntut ilmu itu adalah proses yang mesti dan wajib kita jalani. Ya, belajar dan menuntut ilmu itu adalah proses yang tidak boleh putus, tidak boleh berhenti. Jika kita ingin istiqomah di atas sunnah ini, ya termasuk masalah yang kita hadapi sekarang ini ya. Ya masalah jenggot misalnya, bagaimana seharusnya. Dulu kan kita tidak tahu bahwa jenggot itu adalah salah satu sunnah fitrah yang harus kita jaga. Nah kita tahu. Nah kemudian selanjutnya mungkin ada masalah-masalah di dalamnya, apakah boleh dirapikan atau tidak. Nah ini kan proses kita semakin menuju kematangan kita di dalam menjalankan sunnah. Mungkin kita mendengar satu pendapat yang begini dan begitu, hingga kita ingin mencari dan mencapai kesempurnaan di dalam ittiba'us sunnah itu sendiri. Nah, dulu kita buka aurat, sekarang kita tergerak untuk menutup aurat kita dengan memakai jilbab yang syar'i, atau dulu masih jilbab gaul, sekarang sudah berubah menjadi jilbab yang besar. Nah, bahkan ada keinginan untuk memakai cadar. Itu kan proses yang kita jalani dan terus menuntut ilmu hingga kita tahu dan semakin matang di dalam ittiba kepada sunnah ini, ya, dengan ilmu yang semakin lama semakin dalam kita gali, ya, dan demikian. Nah, kita akhirnya tahu apa hukum cadar, kita bisa menimbang maslahat dan mudarat. Itu perlu kematangan ilmu, ya. Dan ilmu yang paling berat itu kan menimbang maslahat dan mudarat. Kita dihadapkan kepada beberapa pilihan, ya, seperti misalnya mengenai masalah cadar. Cadar itu hukumnya apa, misalnya sunnah. Nah, maslahatnya yang lebih besar apa, dipakai atau tidak, kan begitu. Nah, bagaimana apabila bertubrukan dengan perintah suami masih keberatan pakai cadar, sementara kita sudah ingin pakai cadar, apa solusinya? Apakah kita ikut suami dulu atau kita langgar saja, kita lawan saja kehendak suami itu? Nah, ini kan perlu
kematangan ilmu, ya, hingga kita dapat melewati setiap masalah-masalah yang kita hadapi di dalam sunnah ini itu sendiri. Nah, itu semua harus dijalani dengan prosesnya, menuntut ilmu, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya tentunya tadi masalahnya masalah cadar, ya. Cadar itu hukumnya tidak wajib, ya, itu yang rajih, ya, bahwa wanita apabila sudah balik, haid, dia dewasa, maka tidak boleh nampak dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Itu pendapat yang rajih, yang kita pilih, ya. Karena kalau kita bicara fikih itu pasti fihi kaulan, ya. Setiap masalah fikih pasti ada dua pendapat, perselisihan pendapat. Namun kita ya memilihlah pendapat yang paling rajih, paling mendekati kebenaran berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka cadar ini hukumnya dianjurkan, mustahab, ditekankan. Apalagi ya ada hal-hal yang memaksa kita untuk mengenakannya. Misalnya kita berada di lingkungan orang-orang kafir misalnya, ya maka baiknya kita tidak menampakkan wajah kita dengan mengenakan cadar misalnya. Nah, ada kondisi di mana kita mungkin harus ya merelakan sejenak ya niat kita untuk pakai cadar. Misalnya kita berhadapan dengan suami belum bisa kan menerima atau belum siap untuk menerima istrinya pakai cadar. Ada juga itu masalah yang dihadapi oleh sebagian orang. Ya, dia ingin ya pakai jilbab besar tidak mengapa. Nah, dalam kondisi seperti ini mungkin dia jangan paksakan kehendaknya ataupun keinginannya untuk pakai cadar hingga bertengkar, berdebat dengan suami. Ya, ingat ini perintah suami bukanlah maksiat. Ya, itu adalah permintaan yang boleh-boleh saja. Maka jangan sampai kita tengkar sama suami gara-gara hal itu. Ya, nah, para istri ini kalau bisa jauhilah debat dengan suami. Karena tidak ada untungnya debat dengan suami. Kalau kita berdebat dengan suami, hati kita panas. Nah, kalau sudah panas, kepala kita juga panas. Nah, kalau semuanya sudah panas, kepala panas, hati panas, badan pun panas itu. Nah, akhirnya bagaimana? Sikap kita, pelayanan kita kepada suami pun jadi berkurang. Ya, sikap kita pun jadi dingin kepada suami, apalagi kecewa kan begitu ya, marah, jengkel begitu, karena ya debatnya deadlock misalnya kan begitu. Nah, akhirnya dia mengurangi pelayanannya kepada suaminya gara-gara itu, kan rugi dia. Nah, mulailah dia nggak ikhlas kan gitu ya, mulailah dia cemberut, padahal dulu senyum-senyum dia sama suaminya. Nah, sekarang setelah perdebatan itu akhirnya apa? Akhirnya semuanya menjadi berubah. Akhirnya semuanya menjadi kusut masai seperti benang kusut. Ya, nggak ada lagi titik temunya. Ini gara-gara debat dengan suami dalam masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Ya, nggak perlu diperdebatkan. Nah, demikian ya. Jadi ini kan perlu kematangan ilmu. Ada sebagian ummahat, akhwat yang belum matang ya kita katakan suka bertengkar sama suami, debat sama suami dalam urusan-urusan agama. Ya, nah ini kan ya kita katakan justru menjadi kontraproduktif. Apalagi masalah-masalah itu adalah masalah-masalah yang tidak perlu diperdebatkan. Ya, nah ini tentunya kembali kepada proses yang kita jalani di dalam sunnah ini. Jadi menuntut ilmu itu tidak boleh kita tinggalkan. Ya, nah karena kita sangat memerlukan ilmu, karena kita banyak berhadapan dengan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, dan itu semuanya perlu kematangan diri, dan kematangan diri itu dapat dilihat dari kematangan otak, kematangan akal, dan matangnya akal itu adalah dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk Ummu Adam di Kebun Curug. Berikutnya kami angkat kembali penelpon yang selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Hamba Allah di Jawa Timur. Silakan hamba Allah di Jawa Timur, pertanyaannya. Ini Ustaz, kan begini, saya semenjak mendengarkan TV Roja menjalankan sunnah, tapi suami saya itu belum. Begini, dia itu kalau saya kan soal selamatan sudah saya tinggal, tapi suami saya tetap ngajak selamatan. Soalnya kan anak saya kan barusan meninggal. Jadi saya bilang gini, kita itu berdoa sama Allah aja, apalagi doa orang tua itu sangat dijabah. Tapi suami saya bilang begini,
doa ya doa, tapi selamatan. Tapi kalau saya menentang selamatan ini dosa atau enggak Ustaz? Baik Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, selamatan ini bentuknya bagaimana ya? Saya juga kurang Paham ya Ustaz ya. paham bagaimana bentuk selamatan. Nah, selamatan itu maksudnya apa? Apakah yang dimaksud selamatan itu misalnya mengundang makan fakir miskin kan gitu ya, yatim piatu. Ya, memberi makan fakir miskin yatim piatu itu ya dibolehkan, akan dianjurkan ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Nah, tapi kalau selamatan yang dimaksud di sini adalah isinya bukan makan-makan saja, tapi ada tawasul ya kepada orang yang sudah mati. Nah, ini yang harus yang harus ditinggalkan ya. Tawasul kepada orang yang sudah mati, bahkan kepada Nabi sekalipun kan kita tidak boleh bertawasul kepada Rasulullah karena beliau sudah wafat. Nah, sebagian orang menganggap itu hal yang boleh tentunya. Nah, mungkin karena ketidaktahuannya, maka di sini ya ketaatan kepada suami itu bukanlah ketaatan yang mutlak. Ya, ketaatan kepada suami adalah ketaatan dalam bingkai taat kepada Allah dan Rasul-Nya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanyalah di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka dalam kasus seperti ini atau masalah seperti ini ya kita tidak boleh mengikuti ya kemungkaran-kemungkaran ataupun dosa-dosa ya maksiat yang dilakukan oleh suami kalau dia mengajak kita kepada maksiat. Nah, ini tentunya kembali kepada bentuk selamatan tadi bagaimana ya, apakah mengandung hal-hal yang ya kita katakan syirkiyat ataupun bid'iyah ya atau tidak. Nah, kalau tidak ya ikuti dia. Kalau mengandung perkara-perkara yang dilarang, misalnya di situ ada amal-amal bid'ah kan begitu ya, ataupun amal-amal syirik, nah maka ini kita tidak boleh mengikutinya, tidak ada ketaatan kepadanya. Namun tolaklah dengan cara yang ma'ruf. Ya, tolaklah dengan cara yang ma'ruf ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan berdoalah mudah-mudahan pasangan hidup kita itu dapat terbimbing, dapat hidayah kepada sunnah, karena hati manusia itu ya bukan di tangan kita, bukan di tangan orang lain, bahkan bukan di tangan si pemilik hati itu, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya menurut kehendaknya. Ya, mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya untuk dapat kembali kepada syariatnya, ya, kepada Islam dan kepada sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, dan kita akan balik ke pesan singkat dari Ummu Ahmad di Surabaya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak orang yang selalu bilang tetap istiqomah, namun belum mengikuti sunnah. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, seorang yang belum dapat hidayah sunnah berarti belum selesai pencahariannya terhadap hidayah. Ya, dia sudah dapat satu bentuk hidayah, yaitu hidayah ilat tariq, yaitu hidayah ilal Islam. Dia sudah dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu hidayah Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sudah dapat hidayah kepada Islam. Namun dia belum dapat hidayah kepada ayat yang selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu jalan sunnah, hidayah sunnah. Hidayatun fit tariq, hidayah di dalam Islam. Ya, bagaimana kita menjalankan Islam ini setelah kita mendapat hidayah Islam itu? Ya, yaitu kita selamat dari syirik dan selamat dari bid'ah. Ya, selamat dari syirik dengan pernyataan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan selamat dari jalan-jalan bid'ah ya dengan permintaan kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, yaitu kepada jalan sunnah. Ya, kepada jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu jalannya salafus saleh, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
Jadi istiqomah itu tingkatannya ada. Orang yang sudah dapat hidayah Islam, istiqomah dia memegang Islamnya. Jangan sampai lepas. Dan dia berusaha untuk mencapai hidayah yang lebih tinggi lagi, yaitu hidayah sunnah. Dan orang-orang yang sudah dapat hidayah sunnah, hendaklah dia istiqomah di atas hidayah ini. Karena pencapaiannya terhadap hidayah itu sudah selesai. Ya, itulah puncak pencapaian dan pencaharian seorang terhadap hidayah. Apabila seorang sudah dapat hidayah kepada Islam dan sunnah, maka selesailah pencahariannya terhadap hidayah. Dia enggak perlu mencari hidayah yang lain. Ya, karena dia sudah menggenggam dua hidayah ini, Islam dan sunnah. Tinggal dia istiqomah mempertahankan keduanya. Nah, adapun orang yang baru dapat hidayah Islam, dia harus memegang Islam itu, dan itulah bentuk istiqomahnya. Ya, namun dia juga harus terus mencari ya agar dia dapat hidayah. Itulah yang dia minta di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, agar dia dapat hidayah kepada hidayah sunnah tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Namun bagi orang yang tidak memegang dua hidayah ini, hidayah Islam maupun hidayah sunnah, maka tidak ada hal yang perlu dia istiqomahkan. Dia belum dapat melakukan istiqomah, karena dia harus mencari hidayah Islam dan sunnah itu sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, maka dia termasuk orang yang sangat merugi. Ya, orang yang paling merugi ya di dunia dan di akhirat nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.